Haleluya. Hari ini kita akan datang di hadirat Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita. Kita akan Kebanggaan bagi kami bersyukur kepada Tuhan bisa berkumpul dengan Bapak dan Ibu di tempat ini. Dan ternyata sudah 2 bulan yang lalu ternyata kami sudah ke sini, tapi kami ke atas di tempat pemandian. Ternyata di sini saya lupa, ternyata sudah di sini kami 2 bulan yang lalu. Kami ibadah Padang FH Retreat dan kami di tempat pemandian di atas ibadah di situ. Pas libur itu sekitar bulan 3. Abahnya tadi mengingatkan, ternyata masih ingat mobil kami lewat. Lalu saya lihat, oh iya di sini ternyata kami kemarin bulan 3 kemarin, dan ternyata kita dipertemukan kembali di sini. Ya, firman Tuhan sudah dilupakan. Makanya saya sampaikan kepada istri saya, firman Tuhan yang saya sampaikan itu serius, bukan untuk ketawa-ketawa. Jadi Bapak dan Ibu pastikan dengarkan firman Tuhan bukan untuk kita ketawa-ketawa. Katakan kiri kanan, kita serius mendengarkan firman Tuhan. Amin. Ya, saudara yang terkasih, saya mau mengajak kita untuk membuka firman Tuhan. Saya berbagi kepada kita di dalam Kisah Para Rasul pasal 4. Ya. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 1 sampai 12. Ya. Kisah Para Rasul pasal 1 sampai 12 saya baca pelan-pelan. Judulnya Petrus dan Yohanes di hadapan Mahkamah Agama. Ayat 1, kata Petrus, dengan didoakan saja sembuh. Tapi yang terjadi apa? Ditangkap, dipenjara. Itu yang kita baca tadi. Dan mereka masuk di dalam sel 1 malam. 1 malam mereka di sel. Ada satu hal yang harus kita pelajari di sini. Kadang sekalipun kita sudah diurapi Roh Kudus, Tuhan izinkan sesuatu karena ada rencana yang lebih besar lagi. Jangan ketika kita sudah diurapi Roh Kudus, kita dipenuhi Roh Kudus, kita punya keberanian, malah yang kita hadapi masalah, pergumulan, persoalan. Ya kan? Banyak sekali orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan ketika menghadapi hal seperti ini mundur. Harusnya mereka bertanya, kita sudah dipenuhi Roh Kudus, kita sudah berbahasa roh, kita sudah menerima Pentakosta, baru saja kita mengadakan mujizat, tiba-tiba kita ditangkap. Apa ini masalahnya? Apakah masih Tuhan memperhatikan kita? Apakah Roh Kudus hanya bekerja sampai kita mendapatkan mujizat, habis itu dibiarkannya kita untuk dipenjara? Saudara, ancaman yang besar ini. Ketika mereka mengajarkan sesuatu untuk percaya mujizat, mengadakan mujizat, dan itu mereka mengajari untuk percaya kepada Allah lain. Di kitab Taurat mencatat bahwa orang yang menyatakan demikian dinyatakan nabi palsu. Nabi palsu hukumannya harus hukuman mati. Artinya ketika mereka dipenjara ini ancamannya hukuman mati, gak main-main. Tapi Roh Kudus yang mengurapi Petrus, kita lihat apa yang terjadi. Ketika Petrus sudah diurapi Roh Kudus, kita lanjutkan di dalam ayatnya yang ke-7. Kisah Para Rasul pasal 4 ayatnya yang ke-7. Katakan begini, lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu. Tidak ada nama lain diberikan kepada manusia yang dapat menyelamatkan kita selain satu nama, yaitu nama Yesus Kristus. Pernyataan-pernyataan seperti ini itu diharapkan kepada setiap anak-anak Tuhan. Ketika kita dipenuhi Roh Kudus, maka pernyataan-pernyataan kita, perkataan-perkataan kita, sekalipun posisi kita di dalam posisi terjepit, ketika kita dipenuhi oleh Roh Kudus, maka perkataan kita menjadi perkataan yang menguatkan setiap orang, yang menegaskan iman kita kepada siapa kita percaya. Pernyataan ini benar sesuai dengan apa yang dikatakan Yesus, di mana Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus." Itu yang dinyatakan oleh Petrus. Menegaskan itu tidak ada di tempat lain. Ya, keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.
yang dapat menyelamatkan manusia di dunia ini. Hanya satu nama, yaitu nama Yesus. Saudara yang terkasih, itu yang menjadi kerinduan kami pada Bapak dan Ibu jemaat di tempat ini. Kami rindu Bapak dan Ibu dipenuhi oleh Roh Kudus, sehingga kehidupan Bapak dan Ibu dipakai Roh Kudus untuk mengucapkan kata-kata kebenaran. Mengucapkan kata-kata kebenaran tentang iman bahwa Yesus adalah satu-satunya keselamatan, tidak ada di tempat lain. Awali dengan doa dan air mata. Saya sekitar hampir 20 tahun yang lalu lahir baru dibaptis. Orang tua saya di perantauan. Bayangkan saya kuliah di Medan dan saya ikut pelayanan. Saya sudah bayangkan ketika beribadah dan saya kadang merasa iri atau merasa iri lah namanya melihat ada keluarga-keluarga yang beribadah bersama-sama. Saya bilang, Tuhan, saya mau suatu saat saya bersama-sama keluarga melayani Tuhan, ibadah bersama-sama. Tapi itu hanya angan-angan, itu hanya sesuatu yang tidak nyata. Bagaimana mungkin kondisi keadaan orang tua di perantauan, kami hanya yang sekolah di sini, sekolah pun pas-pasan. Tapi karena Roh Kudus itu memberikan gambaran bahwa suatu saat akan ada keluarga besar di Medan ini bersama-sama beribadah. Dan perkataan-perkataan itu yang disampaikan Roh Kudus saya perkatakan. Suatu ketika keluarga akan bersama-sama di Medan ini, keluarga bersama-sama memuji memuliakan Tuhan, sesuatu yang indah. Yang saya bayangkan hanya masih keluarga, mungkin keluarga inti, orang tua, abang dan adik, mungkin itu. Tapi Bapak dan Ibu hingga saat ini kami itu hampir 50 orang, 50 sampai 60 orang bergabung kami di sini Ciri. Orang tua saya, seluruh abang dan kakak adik-adik saya bergabung bersama kami beribadah bersama-sama dengan Tuhan. Ada abang ipar saya bergabung. Ini adik saya yang WL juga tadi adik, yang di belakangnya juga adik kandung saya, bergabung semuanya melayani Tuhan bersama-sama. Sama-sama melayani Tuhan. Yang saya bayangkan dulu hanya keluarga, paling ya orang tua, abang dan adik. Tapi selain itu, mertua saya pun ikut bersama-sama gabung di Medan. Artinya apa yang saya bayangkan, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, itu disediakannya. Hamba Tuhan dari Mencirim selesai pelayanan di GBI Kabong-Kabong, memandangi sungai pas di sebelah gereja. Dan Bang Mansur siap-siap, dia lagi memantau titik mana yang akan diseberangi, yang akan diselami. Mantap. Thank you. Ini kita makan bersama dengan sayur pepaya muda yang disayur. Apa ya? Langsung aja. Apanya? Di situ. Mau ganti di mobil. Aku kan udah pakai celana. Udah kan? Ayo tadi. Sehabis pelayanan di Kabong-Kabong, berendam di air sungai langsung. Jernihnya sejernih mata air.
seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Di sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kasihnya seperti sungai di hatiku, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu mengalir dalamku. Ku menyanyi dan bersuka, puji-puji setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, suka di dalamku, melankutimu Tuhan dalam kegerakanmu. Menyanyimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebabnya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Ini yang paling tajam, Bang. Bisa, Bang? Memang bagus itu. Pulang dari pelayanan, survei tempat di puncak Tanduk Benua. Bang Mansur sedang memasuk energi dengan nanas pakai bumbu. Diknya mencari pakai terpal. Jadi kan rumah sekarang pakai seng. Dulu pakai terpal. Dia tukang bikin. Mantap. Mantap. Saatnya pulang untuk melanjutkan sesi pelayanan di sore hari. Juga beruang persembahan itu sangat persembahan. Iya. Nampak rumah persembahan. Itu titik putih rumah persembahan. Kibing kabung-kabung.
dipenuhi dengan